saya pernah dengar dari Ade ya, Kang pokoknya kalau kita nggak datang bahan baku ini kita nggak jual gitu. Bener nggak sampai se ekstrim itu gitu? Iya bener lah. Selamat datang di channel kita Inspira Live TV bersama saya Kang Mus, dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa ngambil waktunya rekan kita yang sangat luar biasa. Jadi kesempatan kali ini kita akan ngobrol ringan, buka-bukaan atau bahasa kerennya nih obrak-abrik dapurnya Madinah Daily Food ya. Nggak keberatan ya bro ya? Enggak, santai aja. Ya, gitu. Oke, saya yang keberatan kalau ngangkat. Iya sih. Oke, jadi ceritanya gimana tuh bro? Dari dulu ini lama banget nih memperkuat perusahaannya orang gitu. Ini salah satu perusahaan otomotif ya, sepeda motor. Lantas kemudian terjun ke dunia usaha, bikin usahanya justru ini bertolak belakang nih gitu. Iya. Ngambilnya kuliner. Itu sebenarnya ide awalnya dan ceritanya gimana nih gitu sampai ke kuliner. Yang jelas mah ceritanya tuh ya sebelum ini tuh sebelum apa ya? Sebelum kita keluar dari perusahaan yang lama, Ya. 2 tahun 3 tahun sebelumnya tuh ya saya selalu berdoa ya Allah gitu. Saya tuh pengen apa ya? Keluar dari zona ini gitu. Pengen keluar ya Allah gitu kan, tapi saya nggak mau apa tuh penghasilan saya tuh ya minimalnya sama atau ya sedikit-sedikit lah. Iya. Ya kan ya kalau doa kan nawar juga boleh ya. Bebas. Nah kayak gitu saya berdoa dan ya mungkin ya ini jawaban Allah tuh Iya. gitu, karena kita tidak akan pernah tahu gitu kan. Benar. Kapan itu terjadi, kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Benar. Dan alhamdulillah ya ini jalannya gitu. Jadi kita nggak tahu juga. Aku juga sebenarnya nggak tahu mau usaha ini tuh enggak. Tiba-tiba Gitu. masuk ke dunia kuliner gitu. Iya, dan alhamdulillah ya support terbesar sih dari adik, karena memang ini apa tuh bukan hanya punya saya, Iya. ini punya adik juga gitu. Jadi apa tuh namanya tuh kepemilikannya tuh berdua gitu, join lah. Betul, Join gitu sama adik gitu, seperti itu. Jadi Nah ini seperti gitu. menariknya bisnis keluarga ya, kita gandeng adik beliau gitu. Ini buat teman-teman juga yang mungkin selama ini bingung mau mulai usaha apa, bisa mungkin discuss dulu ya dengan adik, dengan kakak Ya, gitu. Bisa jadi salah mungkin satunya gitu. ada ide dari sana. Berarti Ya. ide, oke. Ide awalnya gimana nih? Kemudian kok sama Ade sepakat untuk buka bisnis kuliner? Apa pernah makan di mana gitu terus? Nah, untuk jadi gini, kalau untuk masalah itu kalau adik saya alhamdulillah gitu. Kemana-mana dia apa tuh udah pernah sering makan lah ya gitu, dari makan yang paling murah sampai paling mahal. Nah, dia pernah. Ya, Nah, kalau saya lihat kan bolak-balik Singapura. itu apa tuh ya kayak gitu kan. Yang kedua apa tuh saya ya sales gitu kan. Gitu kan, mungkin dari 11 tahun saya di 11 tahun bro. dunia otomotif. Iya. Ya sekitar ada 2000 customer lah, dan alhamdulillah saya selama 11 tahun Saya kasih aplaus deh 2000 customer. maksudnya tidak ada cacat gitu. Ya, Maksudnya alhamdulillah ya. gitu. Itu Jadi investasi kan ya? investasi. Jadi saya ada sekitar 2000 customer motor. Ambil aja 1% lah. Oke. 1% aja gitu kan. Nah, itu ada, saya pernah ya seringnya sama kepala cabang saya disebut customer for life. Jadi customer for life itu kalau kita servisnya bagus, produk apa saja yang akan kita jual, dia beli gitu loh, open gitu. Karena alhamdulillah ya selama saya kerja tuh ya alhamdulillah ya seperti yang tadi saya bilang tidak ada noda. Jadi kita mau kemana aja tuh bebas, mau langkah apapun bebas, Benar. explore apapun bebas gitu kan. Beda halnya kalau misalkan memang hubungannya jelek, mohon maaf misalkan ada sangkut paut, boro-boro mau nunjukin apa, yang ada kan ditagih gitu kan. Iya, ketemu juga malu ya. Ketemu juga malu muka. Ini mah kan alhamdulillah. Nah, mungkin dua adik kakak ini yang kita tuh alhamdulillah jadi punya spesifikasinya masing-masing Nah, ya gitu. gitu. Ade dia hobi jalan-jalan dan hobi makan. Saya hobinya sales. Basicnya beliau ini Jualan, pernah masuk closing. juga ke eksekutif sales. Termasuk saya pribadi nih teman-teman. Jadi customer bahagianya ya dulu saya ngambil 2 merek ya. 15 ya nggak tahu 16 ya, ngambil 2 unit ke beliau termasuk yang saudara juga. Dan sekarang masih nyambung ya, saya malah jadi customernya Madinah. Oke, ini ketemu ya. Jadi ide awalnya seperti itu, combine ya, kerjasama atau sinergi bahasanya sinergi. Bro Kamal sama adik beliau. Lantas kemudian biasanya orang tuh juga punya kendala begini bro.
aku tuh pengen bisnis, udah punya ide, berarti idenya udah dapet nih. Lantas kemudian biasanya berbenturnya dengan modal. Sebenarnya bener nggak sih masalah utama dari kendala bisnis itu modal gitu? Ya Mungkin memang bisa cerita. kalau masalah modal juga kita memang harus diakui. Iya. Modal itu memang ada. Besar Tapi kecilnya ada besar ya. kecilnya ada. Tapi yang paling penting kalau misalkan dalam bisnis itu ya bukan hanya masalah modal, tapi modal keberanian untuk memulai tuh. Jalan aja gitu tuh. Benar, nanti benar. kalau udah jalan nanti kita ketemu apa yang masalahnya apa, Iya. terus pemecahannya gimana. Soalnya kalau misalkan dia aja nggak gerak-gerak itu nggak akan solusi gitu loh. Benar, kalau kita tunda-tunda jadi yang berkembang adalah idenya bukan bisnisnya gitu. Iya. Jadi tahun ini ide rumah makan nggak jalan, tahun depan ide otomotif nggak jalan juga gitu. Jadi yang penting jalan dulu walaupun sekecil apapun bisnis kita, dagangan kita gitu. Kalau boleh buka-bukaan ya gitu. Madinah ini dimulai dari modal berapa rupiah nih di hari pertama gitu? Berapa Masih ya? ingat nggak kira-kira? Ingat lupa ya? Ya pokoknya lumayan lah. Lumayan ya. Lumayan. Karena emang ada Soalnya kan properti ya yang launching harus disiapkan. pertama kita kan 9 menu. Oh, Jadi memang rumus dari awal Madinah itu tidak akan buka sebelum 9 menu itu lengkap. oh. Nah itu. Oke, Jadi oke. pas buka berarti kita lengkap. Soalnya kan ada nih misalkan yang menunya banyak segala macam ternyata ini habis. Itu habis. Kosong. Ini habis kita enggak Iya, kecuali memang di pertengahan jalan. Contoh, misalkan jam 2 siang beres jam makan siang itu ya gimana ya? Kalau misalkan ramai itu ya kadang-kadang habis ya wajar wong udah. Benar. Cuma kalau dari awal dari start udah bilang habis berarti memang dia nggak prepare nah kan? nggak prepare gitu. 9 menu ya ini kaitannya nanti dengan masalah riset produk kalau bahasa kerennya ya bro ya. Riset produk. Nah, ini 9 menu ini emang idenya dari Ade ini atau memang dia discuss nih dengan timnya Madinah gitu sehingga keluarlah 9 menu gitu. Jadi sebenarnya apa tuh ya namanya awal kan ya pasti discuss gitu kan. Terus kita cuman berapa ya? Cuman 3 orang pertama mah. Benar. Tiga orang tuh dari belakang dari kitchen. Iya, maksudnya Dari sama Delip ya. iya. Pokoknya intinya apa tuh kalau untuk masalah ide tuh udah ini dari adik saya. Kalau masalah ide gitu tuh. Nah, saya eksekusi di lapangan, ya, termasuk eksekutor juga, gitu ya, kan. Bro Kamal juga waktu dulu ya saya ingat di awal-awal nih ya hujan-hujan yang langsung delip gitu, bener nggak? Iyalah. Lantas kemudian Jadi hire. apa tuh? Saya juga pertamanya ini gimana? Apa tuh di yang lain misalkan mungkin apa tuh lebih murah lah misalkan ya. Ah iya, benar. Ini gimana gitu. Untung maksudnya saya menjual produk yang apa ya pertama dan di atas rata-rata gitu dan mungkin yang ternama juga nggak apa ya nggak berani masang harga segitu. Asli gitu. bro, saya juga pertama juga agak gimana tapi ya dengan nekat bismillah terus memang saya alhamdulillah di perusahaan yang lama belajar tentang dunia sales, dunia manajemen ekonomi marketing segala macam dan alhamdulillah gitu. Terus ya intinya mah banyak berdoalah kepada Allah udah ada. Kalau Allah mau mah gampang gitu tuh. Benar. Jadi memang gini bro, secara pribadi ya saya juga ketika preparing di awal sedikit mengikuti ya ketika beliau memasang harga di angka boleh dikata 1,5 kali lipat, bahkan ada yang 2 kali lipat dari harga normal. Ini saya diskus sama teman, ini Bro Kamal beneran nggak sih mau jual menu dengan harga sekian? Sebenarnya di bulan pertama tuh yang pesimis itu saya gitu. Tapi saya cuma doa, saya cuma bilang ke teman ini, kalau masih ingat dulu ya, bro, kalau konsumen pertamamu repeat order, yang kedua berarti produkmu bagus gitu. Iya benar. Benar nggak? Saya ingat ya dulu ya. Ingat. Kalau dia repeat order produkmu bagus gitu dan masih bersikuku ya ketika saya kasih masukan di wilayah sini kan memang marketnya sebagian besar adalah industri ya. Industri yang memang dia budget menengah ya, menengah atau budget rata-rata. Nah dengan harga yang dia di atas, saya ngasih masukan gitu. Tapi beliau ini memang punya tadi prinsip bahwa kan kita mau buka pasar baru katanya, buka segmen market baru. Dan ternyata memang luar biasa. Saya hitung sih ini dihitung sangat berhasil ya kita mengembangkan produk baru dengan budget yang istilahnya customer khusus ya. Pelanggan Jadi kalau bahasanya mah kita
zona hijau lah. Oh, Kita iya, buka benar-benar. pasar gitu loh. Benar-benar. Kita buka pasar baru gitu. Kalau orang lain bisa segitu, jadi kalau misalkan kita berbondong-bondong dengan harga yang sama, Ya, kita main nggak akan banding-banding kelihatan. harga ya, Karena ya. yang lain juga sama. Tapi kalau misalkan cuma satu orang, ya insya Allah kita kelihatan, wong kita doang kok yang ngejual segitu. Benar. Gitu Sampai kan. kejadiannya ini loh cerita yang menarik. Saya sama istri tuh ke salah satu dokter ya gitu. Beliau testimoninya apa gitu. Sebelum beri ya, sebelum order itu, Kang itu kok foto-fotonya kayaknya sih renyah banget gitu kan ya, menggugah banget gitu. Itu orang jadi lihat dari foto produknya aja sudah sangat menggugah gitu. Mungkin bisa cerita bro. Nah itu untuk Diferensiasi ya perbedaan produknya Madinah dengan produk yang ada di pasaran ini selain dari harga apa aja nih? sebenarnya masalah kejujuran. Iya. Jadi kita yang ada di foto itu tidak mengambil dari Google atau dari foto-foto yang lain. Kita dengerin. asli bikin sendiri. Jadi kita harus pede gitu loh. Dengan bikin, jadi tidak ada satu foto pun yang Madinah yang ngambil dari orang lain. Semua kita bikin dulu, kita coba dulu, baru kita foto dan video. Nah itu, Kang. Oke, Jadi salah satu benar-benar itu. Jadi jangan apa tuh membohongi atau misalkan apa gimana ya untuk masalah foto itu. Jujur itu lebih baik gitu loh. Benar. Saya pernah dengar dari Ade ya, Kang pokoknya kalau kita nggak datang bahan baku ini kita nggak jual gitu. Bener nggak sampai se ekstrim itu gitu? Iya bener lah, bener. Jadi contoh mungkin untuk produk apa contoh ya? gini, contoh pizza. Pizza itu kita pakai keju mozzarella. Mozzarella. Kalau misalkan dari suppliernya misalkan kosong, Ya. kita nggak akan ngambil produk yang lain. Ganti kan sama yang lain gitu kan? Nggak ini ya. Pernah coba yang lain, memang hasilnya nggak maksimal. Beda. Jadi lebih baik kita kosongin. Jadi Gitu. memang di pilihan bahan baku juga dia benar-benar Dari termasuk. semuanya alhamdulillah dari supplier gitu. Jadi kalau misalkan dari suppliernya itu kosong, kayak kemarin kan efek corona susah. Kalau misalkan yang kayak misalkan apa pengiriman kayak gitu, nah kayak itu gitu. ya, yang dia karena efek Kayak gitu. lockdown untuk beberapa area ya. Nah, jadi Oke. lebih baik kita kosongin gitu. Benar. daripada Nah, ini. di antara semua produk nih yang paling banyak banget keluar atau outputnya dia paling banyak itu apa aja bro? Yang paling banyak sih sebenarnya. Atau sorry produk unggulannya maksudnya ya produk Best seller sih udah pasti pizza. Bisa ya. Udah pasti pizza, terus paket ayam. Ini sorry ininya istrinya Pak Dede yang punya Megakom juga kemarin saya undang kan Pak tolong support kita. Iya Pak ini istri saya katanya kemarin order. Satu orang yang pertama yang menjual sepeda motor itu via Facebook dan yang lain gak percaya. Gak percaya serius, gak percaya. Jadi memang Facebook tuh Iya, kemajuan 2000 zaman yang dimanfaatin. Kalau nggak salah tuh 2017 akhir. Ya. Di saat sebelum meeting kan sesudah kita meeting. Setiap kali Nah, meeting ya. Orang lain kan dengerin segala macam. Orang lain meeting, gue posting kan, gue Yeah. posting. Dimarahin tau nggak? Ya maksudnya ya cari ini aja gitu kan, santai gitu kan. Jadi begitu bubar meeting, yang lain sibuk cari prospek, bener nggak? Kita malah closing. Kita udah dapat closing, Dan Luar itu biasa. terjadi setahun. Nah baru setelah setahun itu mungkin udah mulai agak curiga nih. Ya. Kenapa ini? Duduk saja bisa dapat banyak duit ini. Oke. Nah, kayak Ternyata gitu salah alhamdulillah. satunya adalah- Mungkin dari 2017 sampai sekarang 2020 tuh mungkin udah banyak view Iya. dengan pembuktian apa tuh setiap kita posting minimal itu ada satu transaksi. Kalau nggak transaksi itu minimal dia ngasih data survei. Iya benar. Gitu. Jadi memang dari awal tuh memang orang tuh udah ngelihat gitu loh profil seperti apa gitu saya tuh di medsos gitu. Salah satunya yang salah satu apa tuh yang pertama kita menjual sepeda motor itu lewat Facebook. Nah kayak gitu. Dan sekarang banyak follower artinya banyak yang mengikuti strategi itu. Alhamdulillah ya, kan memang- namanya Pak Cabang Ya. tahu sendiri. Betul. Gimana tips-tipsnya tuh semua orang kan. Ya alhamdulillah ya walaupun gitu kan alhamdulillah udah. Ya berarti kan udah ada dapat berkah lah. tersendiri bukan hanya buat kita tapi juga buat rekan-rekan sales di luar sana yang menggunakan medsos ya gitu. Iya. Saat itu yang dipakai apa? Twitter, Facebook atau Instagram? Facebook. Facebook. Ya, teman-teman. Walaupun ini Oh iya, kayak gini siap. ya. Di Nanti sini di Zoom ya. kita karena basicnya online, kita langsung nih. Kita madinahdefood.com. Jadi Oke, nggak pakai domain. Kalau orang lain kan kayak Gmail websitenya segala. bikin. Iya. Oke. Kita seserius ini gitu loh. Jadi emang bener tahap awal ini beliau bikinnya serius ya nggak main-main apa namanya tuh
akun resminya Madinah Daily Food ya Iya. di Facebook sama Instagram. Lantas kemudian beliau juga bikin landing page mungkin yang sekarang kalau yang banyak dipakai di Facebook Ads, nah itu berupa website. Jadi Madinah Daily Food juga sudah punya website. Ini mungkin tips ya buat teman-teman yang memulai usaha, dibikin serius dengan amunisi yang lengkap gitu ya. Nanti dari sana juga diarahinnya tetap closingnya kemana? Ke WhatsApp ya? Ke WhatsApp. Ke WhatsApp, Jadi dari ya. semua pintu Instagram, Facebook, WhatsApp, oke. Facebook, terus fanpage, Twitter, email admin.madinadailyfood.com. Jadi nggak pakai Gmailan, Oke. langsung Ya. gitu kan Benar, kita udah benar. ini. Jadi nanti pintu masuknya satu via WhatsApp. Jadi kenapa kalau misalkan teman-teman di inbox itu low respon, apalagi telepon biasa karena bisa disampaikan ya. Karena memang kita chat only. Oke, Kenapa servisnya chat dia only? fokusnya di WhatsApp ya? Biar ada history. Oke. Historinya biar kelihatan gitu. Kayak gitu. Jadi untuk semua order itu hanya satu pintu, itu via WhatsApp sebenarnya. Gitu. Nah kan kalau yang offline sendiri sekarang nih kan kita merambah nih ya teman-teman Madinah ini yang tadinya fokus di online marketing gitu. Bahkan saya pribadi kemarin ikut bantu-bantu ya untuk bikin Iya nih, makasih banget nih. delivery only ya. Sebenarnya cuma bantuin Jadi delivery only dan gimana, saya juga tidak bisa terlepas kalau misalkan memang Kang Musnya nggak bantu ya bagus, percetakannya segala macam ya nggak mungkin lah ini gitu. Jadi ada bantuan dari El Rahma juga percetakan, mantap. bantuan gitu ya sebenarnya. Jadi menariknya begini sebenarnya ya. Pada saat saya pasang di sana, bro ini kalau ada yang makan di sini gimana katanya. Justru itu kita belum prepare nih gitu dan ternyata ya alhamdulillah ya Allah memberikan jalan. Ini sekarang Madinah Daily Food per bulan apa kemarin? Maret ya, awal Maret ini kita buka offline-nya ya atau restonya gitu di daerah mana nih? Di daerah Gunung Masih Sari. dekat di Gunung Sari lah. Gunung Sari ya. Sebelah Ini barat Puskesmas Kasokandel. oke, jadi jalan utama ya di jalan rayanya Bandung Cirebon atau dekatnya Kadipaten Jatiwangi. Ini kalau teman-teman lewat ke sini, parkirannya luas banget ya. Pokoknya ini bus trip segala macam di sini. Kiat-kiat dari Madinah, dari Bro Kamal dan rekan-rekan sendiri rekrutmen SDM karyawan, staff gitu. Itu metodenya gimana? Apakah ngambil dari saudara terdekat, ngambil dari profesional umum atau bagaimana? Ya ya kita profesional aja. Iya. Maksudnya ambil siapa yang bisa menjalankan tim ini ya kita akan rekrut gitu. Dan yang prinsip utama dari namanya tim Madinah itu cuma satu sih sebenarnya, cuma kejujuran. Jujur Udah ya. selesai. Kalau misalkan udah nggak jujur, apapun misalkan alasannya, apapun kerjaannya udah pasti nggak bener kan. Ya, kalau saya lihat kemarin ada program hari Senin itu untuk briefing gitu. Iya, Nah, itu gimana iya. tuh? Memang Bisa cerita nggak ke teman-teman? Setiap hari Senin kita melakukan briefing. Itu salah satu bentuk review kita gitu untuk mengontrol nih produk Madinah tuh seminggu kemarin tuh gimana, apakah misalkan ada yang salah enggak, salahnya di mana, nanti kita sharing bareng-bareng. Kang gitu. Jadi sesama tim tuh jadi bukan mencari hanya bukan kerja ya? jadi kita tuh sharing tuh bukan mencari siapa yang salah siapa yang benar, bukan, tapi Untuk evaluasi. untuk evaluasi dan kejadian tersebut supaya tidak diulangi di kemudian hari. Jadi satu minggu review kayak gitu. Jadi salah satu bentuk QC-nya kita. Gitu. QC memang tiap hari, tapi nanti kita Selama satu pekan ini kita review. Oh. Gitu, karena tiap hari itu kita ya belajar lah. Jadi belajar tuh bukan hanya di sekolah ya, tiap hari juga kita belajar dengan pengalaman kita gitu loh, kayak gitu. Nah, ini teman-teman yang menarik ya. Saya sih ngamatinnya karena basically beliau dulu di dunia otomotif, meeting itu pagi sama sore ya, bener nggak? Itu kalau jualannya turun itu. Jadi kalau jualan turun tuh karena saya sering kunjungan ke sana dan ternyata strategi itu diterapin juga gitu di Madinah. Ada sesi meeting gitu ya, sesi meeting setiap pekan itu untuk evaluasi. Mungkin teman-teman apapun bisnisnya, apapun usahanya, entah dia kuliner ataupun usaha yang lain, meeting ini hal yang penting ya bro ya? Penting banget gitu. Itu Karena untuk kalau komunikasi. misalkan justru ya paling penting. Kenapa? Karena kalau kerja sebenarnya hanya teknis kan. Oke, bener ya. Yang penting kan kita tahu dulu apa yang mau dikerjakan, apa yang visi kita gitu kan. Kalau misalkan sekedar kerja sih gampang, itu mah teknis. Ya, setiap orang bisa ya mengerjakan. Jadi mungkin itu yang bikin bedanya Madinah dengan yang lain itu adalah di konsep.
Oke ya, tadi di penguatan menu, terus kemudian juga penguatan SDM ya, ada meeting secara rutin. Oke bro, ini terima kasih banyak atas waktunya. Saya juga terima kasih nih. Oke. Ini luar biasa sudah meluangkan waktu ya, ini di tengah-tengah kesibukan beliau, apa namanya tuh, ngehandle Madinah Daily Food masih menyempatkan, dan ini asli beliau ini gratis nggak kita bayar. Tapi udah mau berbagi tipsnya sama teman-teman ya. Semoga menjadi inspirasi, jadi motivasi buat teman-teman di Inspira Live yang pengen buka usaha atau bangun usaha ya. Mungkin setelah nonton vlog kita yang ngikutin dari awal sampai akhir dapat ide ya untuk segera memulai, dan bismillah segera untuk dimulai. Terima kasih, itu saja dari saya Kang Mus. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Yang kedua insya Allah nanti kita akan bikin vlog mengenai bisnis bengkel ya, dari seorang yang tadinya mekanik lantas kemudian sekarang punya bengkel yang sangat luar biasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.